Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dosen pengampu Bu Siti Munawaroh. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama Fatkur Rozak, yang kedua Maisaroh, yang ketiga Dian Ardianti, yang keempat Wahidatun Nurul Husnia, yang kelima Rida Susila Waruwu. Bab 1. Peranan sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi konsep dan pengertian ekonomi sumber daya alam. Ekonomi sumber daya alam adalah bidang transdisipliner penelitian akademis dalam ilmu ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi hubungan dan saling ketergantungan antara ekonomi manusia dengan ekosistem. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan teori hidup masyarakat. Dengan batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses menyebabkan pendapatan per kapita suatu negara meningkat dalam jangka waktu panjang. Tujuan pembangunan ekonomi yakni membangun identitas nasional atau kepribadian bangsa. Pembangunan ekonomi sebagai usaha meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Peranan sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam dalam perspektif pembangunan daerah adalah sebagai input dalam proses pembangunan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai komponen yang sinergi sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi. Peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam berperan sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, sumber daya alam berperan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Yang ketiga, sumber daya alam berperan sebagai kekayaan tersendiri yang bisa diolah dan dikelola suatu negara. Yang terakhir, sumber daya alam berperan sebagai faktor penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. Seperti contohnya yakni pada industri batu bara, di mana pada industri batu bara tersedia sumber daya alam berupa batu bara. Pada industri batu bara ada pihak-pihak tertentu seperti pemborong, pemilik warung di sekitar area, supir truk, dan lain-lain yang memperoleh keuntungan finansial dari sumber daya alam tersebut. Maka dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga. Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki keterkaitan di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Hal ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih rendah daripada negara-negara yang bergerak pada sektor industri dan jasa. Pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati.
Maksud sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba yang ada di muka bumi ini. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya sebagai bahan makanan, seperti padi, sagu, gandum, dan tebu. Sebagai bahan bangunan seperti jati dan mahoni. Sebagai bahan bakar seperti kelapa sawit dan jarak, serta sebagai obat seperti jahe, kinah, dan kunir. Terkait dengan fungsi dan peran sumber daya alam hayati, kita perlu mengetahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencarian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Indonesia memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta hektar yang siap tanam, di mana sebagian besar lahan tersebut dapat ditemukan di Pulau Jawa. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berupa hewan dapat digunakan sebagai pembantu pekerja berat manusia, misalnya kerbau dapat digunakan sebagai alat bantu pengolah tanah sawah, kuda dapat digunakan sebagai alat bantu transportasi, dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris, misalnya bercocok tanam, berternak, ataupun lainnya. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah bahan tambang, air, dan panas bumi. Peran sumber daya alam non-hayati sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam bahan tambang. Keberadaan bahan tambang di Indonesia sangat banyak, bahkan sampai diperebutkan oleh masyarakat dunia. Daya tarik Indonesia tidak hanya pada sektor pertanian saja, tetapi bahan tambang menjadi salah satu daya potensi yang ada di Indonesia. Barang tambang di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan asing. Barang tambang Indonesia terdapat di darat dan di laut. Perlu kamu ketahui bahwa pengelolaan barang tambang itu sendiri memerlukan modal yang banyak, tenaga ahli, dan teknologi yang tinggi. Peranan tambang bagi pembangunan ekonomi adalah sebagai bahan dasar infrastruktur maupun sumber energi transportasi. Yang kedua, air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Di samping itu, bumi yang kita tempati juga didominasi oleh wilayah perairan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan air, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun energi terus meningkat. Air memegang peranan penting bagi bagian kehidupan manusia yang antara lain yaitu sebagai sarana transportasi. Di daerah-daerah pedalaman Kalimantan, transportasi air masih sangat diandalkan. Yang terakhir, panas bumi. Salah satu contoh energi panas bumi adalah sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari manusia. Namun, sinar matahari juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif, yaitu dapat dijadikan sebagai sumber daya listrik. Contoh peranan sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi yaitu air yang terdapat di Sungai Brantas. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang yang ada di Provinsi Jawa Timur. Panjangnya yaitu mencapai sekitar 320 km dengan daerah aliran sekitar 12.000 km persegi. Hal ini menurut Handayani et al. 2001. Pemanfaatan sumber daya alam berupa air pada Sungai Brantas memegang peranan sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Dengan pemanfaatan air yang terdapat pada Sungai Brantas sebagai sumber daya alam, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Sungai Brantas sebagai mata pencarian, di mana pemanfaatan dari sumber daya alam berupa air pada Sungai Brantas dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai alat transportasi air berupa perahu yang akan menghubungkan antara Kecamatan Megalu dengan Kecamatan Nganjuk. Dengan begitu, maka ada pihak-pihak tertentu seperti pemilik perahu dan pekerja, pemilik warung-warung dekat dengan lokasi, dan lain-lain yang akan memperoleh keuntungan finansial dari sumber daya alam tersebut. Maka dengan begitu, tingkat ekonomi pada masyarakat akan tetap terjaga.
Berikut adalah foto peranan sumber daya alam berupa air pada Sungai Brantas. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi berupa video di mana peranan sumber daya alam berupa air yang terdapat pada Sungai Brantas. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.